Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisa Gustiamanda. Saya adalah salah seorang dosen di Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Analitik Bidang, di mana mata kuliah Geometri Analitik Bidang ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Metode dalam pembelajaran geometri analitik bidang ini menggunakan pembelajaran blended learning, di mana dalam pelaksanaannya mata kuliah ini diajarkan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selain itu, mahasiswa dapat mengunduh bahan ajar berupa RPS, modul, serta buku referensi yang disediakan dosen pada LMS. Adapun deskripsi pada mata kuliah geometri analitik bidang ini adalah diharapkan mahasiswa dapat mempelajari tentang sistem koordinat kartesius, jarak antara dua titik, sistem koordinat polar, garis lurus, persamaan garis lurus, lingkaran, persamaan lingkaran, elips, persamaan elips, hiperbola, persamaan hiperbola, mensketsa, menggambar sketsa dari hiperbola dan elips, dan terakhir tentang tempat kedudukan atau kedudukan dua garis. Adapun capaian pembelajaran atau CPMK pada mata kuliah geometri analitik bidang ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan konsep sistem koordinat kartesius, sistem koordinat polar, garis lurus, lingkaran, elips, dan hiperbola. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep tentang sistem koordinat kartesius, sistem koordinat polar, garis lurus, lingkaran, elips, dan hiperbola. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep tentang sistem koordinat kartesius, sistem koordinat polar, garis lurus, lingkaran, elips, dan hiperbola. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep tentang sistem koordinat kartesius, sistem koordinat polar, garis lurus, lingkaran, elips, dan hiperbola. CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri. Kemudian CPMK yang keenam, mahasiswa dapat bertanggung jawab dalam bekerja kelompok. CPMK 1 sampai CPMK 4 itu berkaitan dengan kognitif, sedangkan CPMK 5 dan 6 berkaitan dengan sikap. Nah, dalam pelaksanaannya, mata kuliah geometri analitik bidang ini terdiri dari 17 kali pertemuan, di mana 15 kali pertemuan itu tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Nah, untuk penilaian pada mata kuliah geometri analitik bidang ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu penilaian berbasis proyek, itu 50%, kemudian ujian tengah semester 20%, kemudian ujian akhir semester 20%, kemudian terakhir aktivitas itu sebanyak 10%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran pada mata kuliah geometri analitik bidang. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kita baik, Bu. Jadi ini setelah libur ini ya, pertemuan pertama kita di mata kuliah geometri analitik. Kita akan langsung masuk ke pertemuan pertama kita. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang RPS-nya, apa mata kuliah geometri analitik ini. Nah, jadi dalam geometri analitik ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana Anda mengungkapkan atau menunjukkan, bagaimana menginterpretasikan gitu tentang materi sistem koordinat gitu ya, dan koordinat polar, kemudian hiperbola sampai ke elips nanti. Nah, siapa yang tidak hadir? Izin, Bu. Nuzul nggak hadir, Bu. Oh, mungkin belum menunggu teman Anda join. Oke, saya izin share dulu. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Jadi kita akan mempelajari tentang geometri analitik bidang mata kuliah kita hari ini. Nah, ini seperti yang RPS yang sudah saya bagikan. Silakan Anda lihat di learning Anda masing-masing. PLO atau Program Learning Outcome, kemudian ada Course Learning Outcome yang akan untuk mata kuliah geometri analitik bidang ini. Nah, ini bahan-bahan kajiannya.
bahan kajian untuk geometri analitik bidang ini. Sebelum kita membahas tentang membahas materi ini. Nah, pada pertemuan pertama ini membahas tentang apa sih itu geometri gitu ya. Dulu Anda waktu di SMA Anda sudah belajar tentang geometri. Apa saja yang geometri itu yang Anda pelajari? Bangun ruang tuh Bangun ruang itu masuk geometri. Apa saja di bangun ruang itu yang Anda pelajari? kubus, Kubus, balok. tabung, kroket, Ya, jadi ada bangun ruang sisi datar gitu ya. Ada bangun ruang sisi lengkung gitu kan. Ada bola sampai ada tabung bola gitu ya. Ada kerucut, itu ada segitiga bangun datar gitu ya. Pitagoras gitu. Jadi semua yang Anda pelajari itu juga berkaitan dengan geometri. Nah, di geometri analitik ini kita menggunakan aljabar. Nah, di geometri analitik Anda mempelajari persamaan parabola itu seperti apa, persamaan lingkaran itu seperti apa. Nah, apa yang paling mendasar di geometri? titik, Titik ya, ada titik. Lalu apa lagi? garis, Garis. Nah, sekarang ada titik, garis, kemudian ada bidang ini ya karena kita akan belajar bidang. Nah, sekarang titik itu apa? Ini dari SD sudah belajar geometri ya. Nah, ayo jangan takut salah. titik itu kan istilahnya kayak penanda suatu tempat, Ibu. Nah, penanda suatu tempat. Lalu apa lagi? Jumlahnya tak Definisinya berhingga. belum tepat ya. Ah, Titik, gimana? titik itu elemen dasar geometri yang jumlahnya tak berhingga untuk menentukan suatu posisi. Jumlahnya tak berhingga. Kalau misalnya titiknya itu kita gabung-gabung, kalau dalam bentuk garis memang jumlahnya tak berhingga. Nah, sekarang saya tanyakan misalnya, eh, nih, Elemen dasar geometri untuk menentukan suatu posisi. untuk menentukan suatu posisi. Ayo, Vina. Untuk menunjukkan suatu posisi atau lokasi, Bu. Jadi titik itu misalnya, kalau saya buat di sini, ini kan titik. Ini titik nggak? Iya, Kemudian Bu. kalau saya buat seperti ini, titik juga nggak? Ini titik juga nggak? Iya, Bu. Kalau saya buat lebih besar lagi, titik juga kah? Iya, Bu. Iya. Iya, nah, jadi apa itu titik? Ini titik. Nah, titik, titik, titik. Apakah punya ukuran dia? Mempunyai Tidak, Bu. ukuran kan yang tidak. Jadi, nah tidak ya. Jadi titik itu apa? Titik itu adalah suatu bentuk geometri yang tidak memiliki ukuran. Garis apa? Kumpulan Tadi dari kan tadi kumpulan dari gimana? titik, Bu. Yang garis yang mana? Yang garis G, Bu. G. Nah, kalau AB ini apa namanya? Ruas garis. Ruas Garis. garis. Nah, kalau seperti ini saya buatnya Sinar, Bu. Sinar garis. sinar. Ya, sinar. Nah, kalau garis berarti kumpulan tak berhingga titik gitu ya. Tapi kalau ruas garis, dia berhingga kah? Iya, Bu. Ya, dia berhingga gitu ya. Kemudian kalau bidang apa? Bidang kumpulan dari beberapa garis-garis, Bu. Kumpulan dari beberapa garis. Em, Nah, jadi ini ya. Jadi geometri tadi yang seperti yang kita bahas, geometri adalah cabang matematika yang berkaitan dengan titik, garis, bidang, dan hubungannya satu sama lain gitu ya. Kemudian titik adalah bentuk geometri yang dalam pikiran kita yang tidak memiliki ukuran. Karena seperti yang saya buatkan tadi gitu ya. Ada satu titik kecil, kalau kata orang yang duduk di depan kelas, itu titik. Tapi apakah bagi orang yang mahasiswa yang duduk di belakang, apakah itu titik? Enggak kan? Karena tidak. nggak kelihatan, Bu, katanya ya. Nah, kalau saya buatkan yang paling besar tadi, bagi orang di depan kelas, itu seolah-olah bukan titik kan? Karena itu seperti hitam gitu, bukan titik gitu. Karena terlalu besar. Nah, apakah bagi orang yang mahasiswa yang duduk paling belakang, itu hanya seperti hitam kecil, seperti titik gitu ya. Nah, makanya itu ada dalam pikiran kita yang tidak memiliki ukuran. Nah, kalau garis adalah bentuk dari kumpulan tak berhingga titik yang tak kosong. Bidang adalah bentuk geometri yang terbentuk dari tiga buah titik yang tak kolinear. Tiga buah titik ya.
3 buah titik yang tak kolinear. Tak kolinear itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Tak Yang segaris. tidak segaris. Nah, yang tak segaris. Kalau segaris gimana mau jadi bidang gitu ya? Nah, oke. Nah, itu dia apa sih yang berkaitan dengan geometri. Nah, jadi kalau dulu kita tuh tidak akan tahu bagaimana seperti ini ukuran bumi gitu ya. Ini contoh yang paling dulu, paling awal penggunaan geometri gitu. Nah, jadi menghitung bumi itu pun juga menggunakan geometri. Jadi geometri itu sudah ada dari zaman dulunya kan. Nah, nanti akan kita bahas sedikit tentang sejarah geometri itu seperti apa. Nah, jadi dari geometri, nah indah ya. Bagus ya, cantik ya, seperti bentuknya. Nah, jadi bentuk-bentuk yang seperti ini, nah, jadi keindahan dari geometri, kecantikan dari geometri ini, nah, seperti misalnya kita membuat pola-pola, nah, ini ada pola-pola, masing-masing pola ini juga dibentuk dari geometri. Kenapa geometri? Nah, misalnya seperti gambar yang ini, nah, seperti ini ada bentuk seperti elips kah, ada parabola gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ini juga terbentuk dari parabola gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah bentuk keindahan dari penggunaan geometri juga pola-pola. Nah, yang ada mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau misalnya Anda di rumah Anda gitu ya, ada menggunakan eh, paving block di rumah Anda mungkin di halamannya gitu paving block yang bentuknya segi 6. Yuk. Tahu ya, bentuknya paving block. Nah, nah atau batu bata gitu kan itu juga bentuk geometri kan, bentuk persegi, bentuk balok gitu ya. Nah, ini pola-pola ini juga menggunakan geometri kan. Nah, seperti yang gambar ketiga ini ada gambar segitiganya, kemudian walaupun ini tidak beraturan ya. Walaupun ini tidak beraturan, tapi ini adalah pola-pola geometri ada tuh. Nah, seperti ini yang paving block gambar yang terakhir, yang keempat. Dan ada sejarah dari geometri. Nah, sejarah singkatnya saja ya. Jadi kalau kita bahas sejarah geometri itu banyak sekali, khususnya untuk ahli-ahli geometri. Nah, ahli-ahli geometri gitu ya. Nah, Pak, jadi geometri itu sudah ada pada saat zaman Babylon gitu ya. Babylon, zaman Babilonia. Nah, ada seperti gambar ini. Apa sih geometri yang ada pada masa Babilonia itu? Ada Plimpton atau Plimpton ini seperti prasasti gitu ya. Seperti prasasti. Nah, yang ini yang batu ini, prasasti batu. Kemudian ada seperti gambar ini seperti Firaun gitu ya. Kalau kita tahunya kan seperti itu, tapi kita nggak tahu ini apakah benar-benar Firaun atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah ada pola geometrinya. Ada yaitu pola segi limanya gitu kan. Nah, tapi itu apakah itu geometri? Itu kan masuk dalam bentuk geometri ya kan? Nah, kemudian anak ada pada zaman Mesir ini ya, Egyptnya. Jadi Egypt itu juga termasuk pada masa Babylon gitu. Egypt itu Mesir gitu ya kan. Nah, bagaimana mereka mengukur ini tali itu. Nah, atau mungkin dalam membuat piramida. Saya yakin dulu walaupun kita tidak tahu ya. Nah, tapi itu juga dulu menggunakan geometri gitu kan. Bagaimana pola-pola menyusun batu-batu sehingga terbentuk piramida gitu ya kan juga membutuhkan geometri atau batu-batunya juga bentuk-bentuk seperti geometri. Nah, piramida itu seperti apa yang seperti kita contohkan itu kan berbentuk limas kan, 5 segi 4. Nah, jadi itu juga berbentuk geometri. Nah, jadi bagaimana mereka menyusunnya sehingga tidak jatuh, begitu kan? Sehingga tidak jatuh itu tentu itu menggunakan pengukuran. Nah, jadi sudah ada masa-masa pengukurannya itu sejak zaman eh, Babylon itu. Nah, kemudian setelah Babylon itu maju ke masa geometri Yunani, Greek geometri itu ya. Nah, pada Greek geometri ini eh, banyak seperti yang banyak sudah muncul ahli-ahli geometri seperti Thales, tahu ya? Thales, kemudian ada Pythagoras. Nah, Pythagoras yang kita pelajari itu ada pada masa Greek geometri itu, ya. Pythagoras, kemudian Hippocrates, kemudian Plato. Nah, itu kan yang sering-sering kita dengar kan?
Nah, Socrates, Plato, nah itu ada pada masa geometri Yunani atau Greek geometri. Nah, jadi seperti mereka bagaimana menggunakan ini sudah ada pola-pola pada guci gitu misalnya ya. Kemudian maju lagi ke medieval geometri atau abad geometri pertengahan gitu ya, medieval. Nah, ada misalnya Arab geometri Arab atau ahli-ahli dari Arab gitu ya, misalnya saja untuk analitik ini. Nah, untuk analitik ini yang mencetuskan misalnya itu kalau tidak salah ada namanya Tabit bin Ibnu Kura apa Ibnu Kara gitu ya. Tabit Ibnu Kura. Nah, dia yang menentukan atau yang menerapkan aritmetika dalam geometri sehingga ada aljabar, kemudian menentukan luas permukaan, volume. Nah, itu pada abad geometri pertengahan kita mulainya ya. Menentukan luas permukaan, volume, kemudian menerapkan aritmetika dalam geometri. Nah, itu pada geometri pertengahan. Kemudian lagi ada pada geometri pertengahan ini ada di Cina, perkembangan geometrinya di Cina juga gitu. Kemudian yang banyak sekarang ini atau yang kita gunakan dalam pelajaran dalam materi ini dalam mata perkuliahan atau dalam pelajaran itu adalah geometri modern yang sering kita gunakan ya, yang maksudnya yang sudah diterapkan. Misalnya, ini Anda tahu gambar siapa ini? Yang modern geometri yang pertama ini. Nah, padahal ini di analitik loh. Padahal ini di analitik ya. Mungkin karena kita baru mempelajari analitik, nah jadi Anda belum tahu gitu ya. Nah, ini adalah René Descartes. Tahu? Nah, René Descartes nggak tahu, maksudnya nggak tahu tapi pernah mendengar gitu ya. Ya nggak tahu lah Bu, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah ketemu gitu ya. Nah, tapi kita kan pernah mendengar ahli-ahli dari matematika. Apalagi nanti ketika Anda sudah belajar sejarah matematika, mata Belum. kuliah Belum, Bu. sejarah matematika. Belum. Belum, Bu. Gimana? Belum ya. Belum. Nah, nanti ketika Anda mengambil mata kuliah sejarah matematika, nah itu insya Allah nanti Anda akan tahu itu ya. Bentar. Balik. Nah, ini untuk sejarah matematika. Kok untuk sejarah matematika. Jadi nanti di sejarah matematika Anda akan lebih banyak mempelajari ahli-ahli dari matematika gitu ya. Nah, sekarang kita hanya menyebut beberapa karena itu sebagai perkembangan dari sejarah geometri. Nah, jadi ada René Descartes. Nah, jadi si Ren ini dia yang mencetuskan aljabar untuk geometri gitu ya, yang menciptakan geometri analitik gitu. Itulah kalau misalnya. Jadi beliau yang sehingga kita bisa mempelajari aljabar dalam geometri. Kemudian yang di sebelahnya ini ada Pierre de Fermat. Nah, kalau Anda pernah mendengar teorema Fermat, mungkin nanti itu saat Anda kuliah teori bilangan. Gitu ya, ada teorema Fermat, teorema Euler gitu ya. Nah, itu nanti itu pada modern geometri karena itu yang kita gunakan saat ini kan yang banyak teorema-teorema yang kita gunakan. Da Fermat ini yang Fermat ini orangnya. Ini dia ya. Walaupun setidaknya gambarnya kita tahu lah oh yang ini kalau gambarnya seperti ini berarti beliau Fermat ini gitu. Nah, jadi teorema Fermat, kemudian ada Pascal. Nah, Anda dulu mungkin belajar Pascal ya. Nah, Pascal itu sudah di modern geometri. Kemudian ada Euler tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, jadi itu beberapa sejarah singkat dari perkembangan geometri. Nah, kemudian, nah ini sudah hampir di akhir apa penjelasannya ya tentang geometri. Jadi dengan mempelajari geometri ini,
Nah, kenapa kita harus mempelajari geometri? Jadi kenapa kita harus mempelajari geometri ini? Kalau dalam yang apa ya, yang seperti ini saja yang kita pertama itu kita bisa dengan geometri itu kita bisa mengetahui fakta penting yang bernilai praktis. Kemudian kita bisa memahami dan menghargai lingkungan gitu ya dengan geometri itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan pengetahuan dasar geometri. Nah, kita bisa mengukur dan merancang benda-benda yang ada di dalam hidup kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti apa? Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukurnya. Jadi, kita bisa menggunakan geometri itu untuk pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini, mengukur karpet gambar yang pertama ya. Nah, kita dengan ada ini kan ada apa ya, ada tiang. Nah, dengan adanya tiang ini kita bisa mengukur berapa sih kita harus ini berapa 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 sentinya harus maju gitu ya sehingga kita bisa tetap membuat pola yang bagus gitu kan. Nah, itu dengan ada geometri kita bisa mengukur kemudian apalagi ini untuk ketika orang membuat rumah itu menggunakan geometri kan. Nah, ini sudah lurus belum? Kemudian menyusun batu batanya gitu ya. Nah, dalam membuat rumah itu menggunakan geometri. Nah, kemudian ini mengecat rumah. Mengecat rumah misalnya menghitung misalnya luas rumahnya, luas dindingnya berapa, berapa buah cat yang dibutuhkan. Itu geometri ya. Geometri. Nah, kemudian membuat tangga rumah. Nah, bagaimana membuat laci-lacinya bisa seperti ini. Nah, yang terakhir nih, ini bagi yang bapak-bapak ya, yang laki-laki, main domino gitu ya. Main domino ini termasuk dalam geometri karena perhitungannya atau bentuk susunannya pun juga menggunakan susunan dalam geometri ini kan, domino. Oke. Nah, itu dia penggunaan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa salah satu bentuk manfaatnya kita mempelajari geometri dalam perkuliahan ini. Nah, ini sebagai pengantar perkuliahan kita untuk geometri analitik. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang eh, sistem koordinat, gitu ya. Mempelajari sistem koordinat bagaimana jarak antara dua titik di dalam sistem koordinat, gitu ya. Jarak dari titik 0 ke titik A, dari titik A ke titik B, itu. Kemudian menghitung panjangnya. Panjangnya itu jaraknya gitu ya. Nah, itu dia untuk materi kita pada hari ini, pada pertemuan hari ini. Nah, setelah ini, nanti silahkan Anda untuk tugas pada pertemuan pertama, itu akan saya kirimkan lewat e-learning, gitu ya. Nah, silahkan Anda lihat tugas Anda di e-learning dan kerjakan sesuai waktu yang sudah saya sematkan di e-learning itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Cukup penjelasannya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan dibuat di forum diskusi ini ya, di e-learning Anda ya. Baik itu terkait tugas, terkait materi, boleh ya. Oke, sekian mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Nah, jadi sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Makasih, Bu.